الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd, para tetamu Nabi besar Muhammad yang dimuliakan Allah, bersama kita pada malam hari ini mensyukuri akan nikmat yang Allah anugerahkan. Lebih daripada sekedar perkumpulan di waktu malam, ternyata Allah memperkenankan untuk kita mendapatkan kemuliaan malam 1 Rajab. Malam yang dikatakan mustajab doa. Nabi SAW beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang jika seorang hamba memohon, meminta, bermunajat, tidak akan ditolak. Artinya diterima. Maksudnya diterima, dikabulkan. Dari 5 malam itu, nah Allah muliakan kita malam hari ini mendapatkannya. Malam pertama bulan Rajab. Bulannya Allah, bulan orang kembali kepada Allah, bulan orang bertaubat kepada Allah, bulannya hamba-hamba Allah memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Diawali sejak terbenam tadi matahari. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap malam bulan Rajab kita penuhi dengan istighfar dan taubat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Sebagai evaluasi tahun yang dahulu sebelumnya sama tahun ini, kembali Allah pertemukan, Allah kumpulkan, Allah datangkan kita di tempat ini bersama-sama. Mungkin ada yang datang tahun lalu, tahun ini, dan seterusnya mungkin tidak bisa hadir lagi karena dia telah menghadap kepada Allah. Tapi Allah masih memuliakan kita pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirkan kita punya hati bersungguh-sungguh di dalam munajat kita kepada Allah. Karena setiap perkumpulan baik, perkumpulan orang-orang yang berzikir, mesti di situ terkabul doa. Bahkan minimal yang didapatkan bagi mereka yang berkumpul mengingat Allah, dosanya diampunkan sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan. Lebih daripada itu, bukan sekedar dosa diampunkan, dimaafkan, tapi kesalahan yang pernah dia lakukan diganti Allah dengan pahala kebaikan. Kesemua ini hanya didapatkan oleh kita karena kemuliaan yang Allah berikan untuk Nabi kita. Maka wajib untuk kita untuk bersyukur, dengan itu syukur Allah akan tambah. Dan tidak ada manusia yang mampu untuk menghitung daripada nikmat Allah. Semua yang Allah datangkan adalah nikmat. Semua yang Allah berikan, meski tidak kita menyukai, ternyata di situ ada nikmat. Di baliknya terdapat hikmah dan kenikmatan bagi orang-orang yang diberikan Allah pemahaman. Lihat banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita agar kita manusia ini di dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu seperti sedang berdialog dengan Allah.
berdiskusi. Dan memang seperti itu fungsi daripada keutamaan akal yang Allah hadiahkan untuk kita sekalian. Akal itu dijadikan Allah, diberikan kepada kita supaya kita mudah untuk berdialog dengannya. Dengan siapa? Allah. Tadi didengarkan dikatakan mana yang afdol, baca Al-Quran banyak tapi enggak ngerti makna, sama baca sedikit cuma dengan tadabbur, memaknai, memahami, berupaya memahami. Tentunya dua-dua baik. Yang enggak baik yang enggak baca, itu pasti. Yang banyak baca enggak paham, baik untuknya. Habib, saya belum bisa baca saya Al-Quran pelatat-peletot, panjang pendek masih salah. Penyebutan huruf wa, sin, shin, za, ghin masih pelatat-peletot, enggak apa-apa. Kata Nabi SAW, selama kamu berupaya membaca, ada usaha untuk bisa, maka bagimu dua pahala. Pahala pertama upayamu, pahala kedua sabarmu. Hingga dikatakan tidak ada yang di dalam Al-Quran itu tidak mendatangkan kebaikan. Apalagi kalau memahami dan mentadabburinya. Nah, jadi kita harus memahami fungsi kita punya akal, anugerah dari Allah ini supaya kita mudah berdialog dengan Allah melalui wahyunya. Nah, bilang Ustaz Hudzaifah barusan Al-Quran kalau dibacanya rutin surat Al-Muluk menjadi jaminan tuh terhindar dari fitnah dan siksa kubur. Itu memang Nabi menjelaskannya seperti itu apa adanya. Tapi semua itu kembali kepada individu masing-masing. Namun yang harus kita fahami ikhwan yang dimuliakan Allah, kalian diberi akal sama Allah itu supaya tahu bagaimana cara memfungsikannya. Kenapa dinamakan akal? Karena dengan itu kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan itu akal manusia bisa membedakan mana yang berpahala, mana yang berdosa, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Dan dengan akal itu juga manusia berpikir. Apa yang difikirkan? Pikirkan masa depan. Mikirkan besok bagaimana urusan pekerjaan. Mikirkan bagaimana menabung supaya banyak uang. Kalau begitu cara pikir kita berarti seburuk-buruk cara berpikir yang ada pada kita. Itu cara berpikir orang-orang yang mungkin tidak beriman. Ya, bisa dikatakan cara berpikir orang yang tidak ada iman. Mikirkan nanti bagaimana aneh begini besok nanti bagaimana anak berinvestasi banyak untuk apa? Masa depan anak-anak, keluarga anak, keturunan anak. Saya kasih tahu cara berpikir orang beriman. Siapa? Seorang wanita salehah, suaminya durjana, ngaku Tuhan. Nah, yang di belakang dengerin tuh, perempuan nih contoh tauladan buat kalian. Wanita solehah namanya Asiyah. Dia yang menyelamatkan Nabi Musa dari bayi, diasuh, dibesarkan, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah. Apa dia terpengaruh dengan kekayaan Firaun? Suaminya Firaun itu ngaku Tuhan, raja di zaman itu. Anda tahu bagaimana besar dan banyaknya harta kekayaan Firaun, apakah berpengaruh dengan Asiyah? Tidak, karena dia tahu yang masa depan itu yang seperti apa. Tidak sama sekali dia terpengaruh.
Bahkan ketika diketahui oleh Fir'aun dia beriman kepada selain suaminya, yaitu beriman kepada Allah, ia disiksa. Ya memang seperti itu. Sampai dibunuh. Cuma ada ayat Allah di dalam Al-Quran di sini menjelaskan kalau Anda bicara memikirkan masa depan, ini ucapan yang diutarakan oleh Asia sebelum dia diambil nyawanya, sebelum rohnya keluar dari jasad. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah ya Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu, jiwar, al-jiwar, gobladar, bangunkan untukku di sisimu, baru rumah disebutkan itu. Nah, ayat-ayatnya mengatakan seperti itu. Rabbi bnili indaka al-baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan aku daripada Fir'aun dan selamatkan aku ya Allah daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Allah memberikan tamsil perumpamaan ini untuk seorang wanita salihah, itu contohnya. Dia minta kepada Allah sebelum mati meninggalkan ini dunia karena tahu masa depan. Bangunkan aku di samping menjadi tetangganya Allah. Indaka fil jannah. Jannah masa depan. Kapan? Surga itu di mana? Setelah mati. Bukankah setelah mati itu masa depan? Nah, kita sibuk dengan masa saat ini. Bumi ini, dunia ini hadir. Ini masa hadir. Yang merasa kekal di tempat yang hadir itu orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman dia memikirkan masa depan. Masa depan itu bukan besok, bukan lusa, minggu, tahun depan. Enggak. Selama kamu masih di dunia, kamu hadir namanya. Kalau kamu memikirkan masa depan, nah itu kuburan di samping kita, itu masa depan kita tuh. Nah itu masa depan itu. Setelah barzah masa depan itu. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang yang beriman. Berbeda dengan cara berpikir orang-orang yang kufar. Apakah kita harus dengan pemikiran yang ada Allah anugerahkan kepada kita ini mengikuti cara pikir mereka? Nah, rugi kita. Fenomena yang kamu dapatkan di malam tahun baru ini, itu semua ulahnya mereka. Karena dia tidak punya keimanan. Makanya orang-orang yang tidak beriman menjadikan dunia ini hanya untuk kesenangan. Kebanyakan dari kita orang yang beriman, muslim, tertipu dengan kesenangan itu akhirnya ikut. Ya, sebetulnya bukan mereka juga yang menipu kita, kitanya yang banyak ketipu sama diri sendiri. Tidakkah Allah dalam Al-Quran mengatakan la yaghurrannaka taghallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan kegiatan, dengan apa yang dibikin, dengan apa yang diupayakan oleh orang-orang kafir di setiap negeri. Bukan di Tarakan, setiap negara. Mana yang kedapatan malam dengan Tarakan sama? Negara mana? Lihat ulahnya orang-orang kafir. Apa yang mereka perbuat di malam tahun baru, pergantian tahun baru? Apa? Percon, dardor-dardor, majusi, penyembah api diikutin. La yaghurrannaka taghallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu orang beriman, jangan kamu ikuti kegiatan orang-orang kafir di setiap negeri yang mereka lakukan. Kenapa? Allah kasih kamu kabar mata'un qalil. Yang mereka datangkan itu kesenangan sesaat. Bagaimana kita mau dengan kesenangan? Kesenangan itu kalau bisa selama-lamanya.
Ya kan? Ente mau dikasih kesenangan sesaat? Jangan. Itu mereka lakukan kegiatan-kegiatan itu cuma untuk menyenangkan diri, kesenangannya sesaat. Terus setelahnya apa yang mereka dapatkan? Setelah kesenangan yang mereka dapatkan apa? Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian kami seret tempat kembali, kami lempar mereka ke dalam neraka seburuk-buruk tempat. Mau ngikut seperti itu? Hei muslim, ayo fungsikan kita punya akal. Bilang Allah, jangan kamu terpengaruh ikut-ikutan kegiatan orang-orang kafir yang tidak beriman atau orang-orang munafik, fasik, fajir yang membuat daripada apa yang mereka buat di setiap negeri, di setiap tempat, di setiap daerah, di setiap kelurahan, di setiap kecamatan, di setiap RT. Kalau itu bertentangan dengan cara yang dibawa oleh Nabi, jangan ikutin. Kamu harus punya prinsip. Karena yang diikuti itu hanya kesenangan sementara. Yang diikuti orang yang kagak beriman, tempat kembalinya neraka. Itu jelas sudah di dalam Al-Quran. Binassil Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah berupaya kita untuk mentadabburi, memahami apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Am ala qulubin aghfaluha. Atau jangan-jangan kita punya hati udah keras, hingga seperti itu Allah pertanyakan, tidakkah ada upaya kamu wahai orang yang berakal, wahai orang yang beriman, untuk mentadabburi setiap apa yang kuwahyukan kepada kekasih dan utusanku Muhammad? Atau kalian punya hati sudah keras? Apa penyebab keras hati? Jauh dari Allah, jauh dari Nabi kita Muhammad. Makanya evaluasi kita tahun ini, seberapa dekat aku sudah dengan Allah, seberapa dekat aku punya hati dengan Nabiku Muhammad. Antum yang hadir tahun lalu, malam tahun ini hadir lagi. Pertama, Allah memberikan nikmat untuk kita. Selalu dijadikan kita di dalam penjagaannya insya Allah. Dan Allah ingin kita memfungsikan akal kita dengan sebaik-baik pemikiran. Seseorang datang kepada istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah, diriwayatkan oleh diriwayatkan seseorang datang kepada, tidak disebutkan, Ibnu Mardaweh meriwayatkan ini hadis, kepada Aisyah bertanya, ya Aisyah, wahai istri Rasulullah, ceritakan kepada kami bagaimana kehidupan dan keajaiban yang pernah kau dapatkan dari Rasulullah. Perkara yang mengagumkan apa yang pernah kamu dapatkan dari Nabi, ceritakan dong kepada kami. Itu permintaannya. Bilang Aisyah, perkara apa yang tidak menakjubkan dari Nabi? Semua perkaranya menakjubkan. Tidak ada yang tidak menakjubkan, semua menakjubkan. Hingga pernah suatu ketika, kata Aisyah, Nabi mendapatkan waktunya, giliran beliau bersama istrinya Aisyah. Di malam hari beliau bangun minta izin. Wahai istriku, izinkan aku beribadah kepada Allah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sungguh aku saat ini sedang menikmati kebersamaan denganmu di malam ini. Tapi aku tidak bisa menghalangi daripada keinginanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Nabi berdiri, ambil wudhu, Nabi sholat. Saat Nabi sholat, beliau menangis dan membasahi air matanya jenggot beliau. Ketika beliau ruku, meneteskan air matanya ke tempat beliau, di mana tempat beliau ruku. Saat beliau sujud, basah lantai itu karena air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadahnya dipenuhi dengan tangisan, komunikasi yang sangat luar biasa dengan Tuhannya Allah Ta'ala.
Sampai tiba waktunya fajar, datang sahabat Bilal memberitahu ya Rasulullah, sudah waktunya untuk dikumandangkan qomat menjadi imam bagi makmum yang telah menunggu. Lalu Bilal melihat wajah Nabi sembam. Tahu sembam? Bekas nangis tampak di pipi beliau, di matanya. Bertanya Bilal ibn Rabah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis sampai kau punya jenggot ini basah dengan air mata? Bukankah Allah telah mengampunkan bagimu dosa yang terdahulu dan yang akan datang? Artinya engkau tidak memiliki dosa. Lalu apa yang menyebabkan engkau menangis? Jawab Nabi apa? Wahai Bilal, pertama aku ingin menunjukkan rasa syukurku kepada Allah dengan aku mendirikan sholat malam ini. Dan ketahuilah ini malam barusan Allah menurunkan wahyunya kepadaku. Dan itu kandungan apa yang Allah turunkan dari wahyu tersebut yang membuat air mataku tak henti-hentinya untuk bercucuran. Sampai engkau menyadarkanku dengan panggilan azan atau qomat. Bilang Nabi SAW, wahai Bilal, wailul liman yaqra'uha walam yatafakkaru fiha. Celaka manusia yang beriman kepada Allah membaca ini ayat tapi tidak mau berpikir. Artinya tidak mau mengambil pelajaran. Celaka bagi manusia, kaum muslimin, mukminin yang membaca ini ayat yang barusan diturunkan kepadaku tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran, tidak mau memikirkan isi kandungan itu ayat. Kan selama ini kita mungkin baca. Bukankah telah dipermudah oleh para mufassir dengan menerjemahkan itu Al-Quran baik dengan bahasa Indonesia, bahasa di setiap negara, supaya kita bisa memahami, betul gak? Nah, kalau begitu diubah pola, karena tujuan Allah menciptakan akal pada kita ini agar enak kita ini bisa diajak dialog. Bagaimana cara berdialog? Saat kamu membaca Al-Quran, fokus dengan apa yang kamu baca. Saat kamu membaca Al-Quran, pahami setiap kata-kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang kamu baca. Bagus kamu baca banyak. Ada orang yang satu hari 30 juz nggak jadi masalah, tapi lebih bagus bagi mereka itu satu ayat tapi mereka paham. Lebih-lebih kalau Allah muliakan untuk mengamalkan. Apa bunyi ayatnya? Apa wahyu yang Allah turunkan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan perubahan siang, malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Pakai apa manusia berfikir? Coba kalian punya aplikasi Al-Quran kan di HP? Jangan buka Facebook teruslah. Buka IG, buka Twitter. Ayo sekarang saya pengen kalian buka itu punya aplikasi Al-Quran. Kalau ada buka. Adakah Al-Quran? Siapa yang punya aplikasi Al-Quran dibuka. Surat Al-Imran ayat 190. Yang punya aplikasi HP-nya Al-Quran buka. Karena Allah pengen kita ini diberikan pemahaman. Biar apa? Biar tahu kenapa Nabi menangis membaca ini ayat. Biar kamu tahu apa sebab Nabi sampai membanjiri tempat sujud dengan air mata karena ini ayat. Sudah dibuka. Ini kajian kita ini tahun ini, malam tahun baru 2004-2025 nih. Ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan atau perpindahan dari malam ke siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
bagi orang yang berfikir. Dinamakan ulul albab. Apa itu ulul albab? Orang yang gemar berfikir. Orang yang kalau berfikir dia memikirkan yang mendatangkan manfaat untuknya, bukan yang merugikannya. Dia memikirkan yang mendatangkan kemuliaan untuk ada ulul albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, di hadapanmu langit. Kamu duduk saat ini di mana? Pernahkah kamu berpikir? Yang kamu lihat langit di atasmu, yang kamu injak bumi. Bilang Ustaz Daifah tadi, orang yang ahli maksiat dibenci sama bumi. Saat mau dimasukkan ke dalam bumi, dikubur, diremek dia. Karena bencinya dongkolnya itu bumi, waktu hidup suka bermaksiat. Kita berada di atas bumi. Ente duduk sekarang di atas bumi. Bumi itu bukankah ciptaan Allah? Itu tanda kebesaran dari ciptaan Allah. Sekarang pertanyaannya, kamu berada di mana? Kita ini di mana? Di ruang angkasa? Di bawah langit? Di atas bumi? Belum lagi masuk ke dalam bumi. Kita ini manusia ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dari yang diciptakan Allah, bukan saja langit dan bumi, termasuk yang hidup di dalam itu dunia, yang berdiri di atas bumi, yang ada di dalam ini bumi. La ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Ulil albab. Orang yang berpikir, orang yang cerdas. Siapa ini ulul albab? Ya Allah, kasih tahu kami siapa itu ulul albab. Bagaimana ciri-ciri ulul albab? Apa sifat-sifatnya ulul albab? Kasih tahu kami ya Allah. Alladzina yadhkurunallah. Lanjutin tuh ayat. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina, orang-orang yadhkuruna Allah, yang akalnya, pikirannya, pengingatannya, dia selalu mengingat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang diingatnya Allah. Qiyaman, ingat Allah. Wa qu'udan, ingat dia sama Allah. Wa ala junubihim, dia ingat kepada Allah. Wa yatafakkarun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab adalah mereka yang berfikir dalam keadaan mereka berdiri, mereka berfikir melihat kerjanya, di situ ada Allah. Jalannya, di situ dia melihat ada Allah. Diamnya dia ada Allah. Saat duduk wa qu'udan, dia ingat dan melihat ada Allah. Di pasar dia melihat ada Allah. Dalam sendiri dia bersama Allah. Di tengah keramaian dia menyebut dan ingat nama Allah. Di masjid ada Allah. Di luar masjid dia lihat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, lagi berbaring dia ingat kepada Allah. Itu ulul albab. Itu orang beriman. Itu yang harus ada pada kita. Bukan sesuatu yang sifatnya sesaat. Mata'un qalil. Pemikiran orang-orang kafir itu. Kita bukan mereka. Kita diajarkan ini dengan Al-Quran. Dengan adanya Nabi. Supaya kita menjadi ulul albab. Supaya kita bisa memfungsikan akal pikiran. Supaya kita tidak sama dengan mereka. Supaya kita mempunyai tauladan, qudwah, imam. Yang memberikan kepada kita pencerahan. Ada Al-Quran. Kamu lebih banyak dengan media sosialmu? Berapa banyak kamu habiskan waktu dengan medsos ketimbang kamu buka Al-Quran? Tanyakan sama dirimu. Ya mu'min, ulul albab. Ya, tuh, kegiatan orang-orang kafir yang berada di setiap negeri. Kau dengar?
Siapa yang mengikuti? Orang Islam. Tapi kamu Allah muliakan untuk kamu dibuka cara berfikirmu oleh Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Setelah kamu memahami daripada ciptaan dan tanda kebesaran Allah, kamu berpikir dirimu adalah tanda kebesaran Allah. Matamu nikmat yang Allah beri, tanda kebesaran Allah. Untuk apa digunakan? Tanganmu nikmat di antara tanda kebesaran Allah, kau gunakan untuk apa? Perutmu tanda kebesaran Allah, nikmat yang diberikan, kau isi perutmu dengan halal dan haram. Kakimu nikmat dari Allah, kau gunakan untuk apa? Langkahnya kemana kau langkahkan kakimu? Bukankah itu nikmat dari Allah? Bukankah itu tanda kebesaran dari Allah ya ulil albab? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan diri sendiri, kagak usah mikirkan langit wala bumi, pikirkan tanda kebesaran Allah yaitu diri kita. Ketika kamu memahami, ketika kita paham daripada apa tanda-tanda kebesaran Allah, lihat bagaimana yang keluar daripada hati dan mulut ulul albab saat dia memahami nikmat mata dari Allah, tanda kebesaran dari Allah. Yang mestinya aku baca Al-Quran, aku melihat sesuatu yang menguntungkan, aku memandang orang-orang yang dimuliakan Allah, mulutku nikmat dari Allah. Semestinya aku gunakan untuk membuka aib orang, membicarakan orang, menggosipi orang, membicarakan kekurangan orang. Mestinya aku gunakan daripada ini mulut tanda kebesaran Allah, membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, bertasbih, berzikir. Tapi itu lebih banyak daripada yang dilakukan oleh kita yang minus daripada yang positif. Jadi masalah kalau kita memahaminya dan meyakini kekurangan yang ada banyak dari diri kita, supaya kita menjadi ulul albab, hingga apa yang keluar dari lisan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh yang kau ciptakan ini sama sekali tidak ada yang batil, abad, sia-sia, yang menyia-nyiakan kita. Allah kasih kau mata, kau sia-siakan dengan melihat aurat, melihat yang haram. Allah kasih kamu nikmat bisa bicara, kau jadikan menghibain orang, gosipin orang, yang menyia-nyiakan kita. Seperti yang saya katakan, kita ini banyak tertipu oleh diri kita sendiri. Karena sebab kita jauh dari sang pembimbing, jauh kita daripada yang mengajak kita untuk dapat kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan yang diciptakan itu batil, hampa, sia-sia, sekalipun kalian wahai manusia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kau kira kami menciptakan kamu wahai manusia itu sia-sia dan kamu menyangka tidak akan kembali kepada kami? Mau kembali kepada siapa kita? Kemana tempat kita kembali? Apa yang kau ucapkan ketika mendengarkan ada orang yang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita kembali. Jangan pernah menduga kita tidak akan kembali kepada Allah. Dan semua yang diciptakan Allah ada pada diri kita. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Gak ada yang sia-sia. Matamu akan ditanya sama Allah, mulutmu akan ditanya sama Allah, tanganmu yang suka komen menfitnah dengan ketikan tulisan di medsosmu akan ditanya sama Allah. Cara berpikirmu yang mengikuti atau menjauh daripada tuntunan Nabi Muhammad akan ditanya sama Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Semua tanpa ada terkecuali.
Semua yang diciptakan Allah kembali kepada yang mencipta. Mudah-mudahan kita kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan Dia ridha kepada kita insyaallah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan pada zatmu terhadap yang Kau ciptakan. Kau ciptakan mata kami dengan sempurna ciptaan. Kau ciptakan hidung kami dengan sempurna ciptaan. Kau ciptakan lisan dan bibir kami dengan sempurna sebaik-baik ciptaan. Kau ciptakan semua anggota tubuh kami dengan sebaik-baik ciptaan. Subhanak, maha suci Engkau jauh daripada kekurangan. Ulul albab ketika dia memahami, menyadari daripada tanda kebesaran Allah yang ada pada dirinya dan banyaknya kekurangan yang telah kita lakukan terhadap perintah Allah, apa yang mereka katakan ya ikhwan yang dimuliakan Allah? Subhanaka faqina adzabannar. Takut mereka sama Allah, takut mereka disiksa di dalam neraka. Faqina adzabannar ay sallimna min adzabin nar. Ya Allah, selamatkan dari neraka. Itu ulul albab, orang yang berpikir. Bagaimana Nabi tidak menangis? Hadirin yang dimuliakan Allah, membaca ini ayat. Kita diajak berdialog sama Allah dengan melalui ini ayat. Faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, wahai Tuhan kami, orang yang Kau masukkan ke dalam neraka berarti itu orang Kau hinakan. Wa malidh dhalimina min ansar. Tidak ada orang yang mampu menolong orang yang dihinakan oleh Allah. Siapapun yang dimasukkan ke dalam neraka, akhzaitah, yakni dihinakan sama Allah, dipermalukan sama Allah. Itu orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan dia sendiri, karena pembangkangannya, karena tidak mau memahami tujuan dia diciptakan, tidak bisa memahami, berpikir dia sendiri adalah tanda kebesaran Allah. Dirinya, matanya, mulutnya, tangannya, kemaluannya, kakinya, perutnya, pemikirannya, telinganya, tanda kebesaran Allah. Tapi kenapa kita tidak mau memahami itu? Apa yang ingin kau pahami? Ajakan orang kafir, ajakan orang yang tidak beriman, yang mengajak kamu jauh dari cara berpikir kepada Allah, yang mengajak kamu jauh dari berpikir terhadap akhirat, hari kebangkitan, hari kembali kepada Allah. Itukah yang kamu banggakan? Seburuk-buruk pemikiran yang kau miliki, kalau memang seperti itu pemikiran. Lihat bagaimana Allah mengajak kita untuk berpikir ini malam. Orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, mereka itu telah dihinakan dan tidak ada yang bisa menolong. Siapa orang yang telah dihinakan? Siapapun yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada siapapun juga yang mampu memuliakan orang tersebut. Dan siapapun yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada siapapun yang mampu untuk menghinakan hamba tersebut, la fid dunya wala fil akhirah. Semoga Allah memuliakan kita. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang mulia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, wahai Tuhan kami mendengar seruan, panggilan, ajakan. Siapa yang memanggil? Nabi Muhammad. Siapa yang menyeru? Al-Quran. Tanda kebesaran Allah memanggilmu malam hari ini. Al-Quran menyeru, memanggil kita. Ulul albab yang cerdas cara berpikir, mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengarkan seruan yang memanggil. Nabi kami memanggil, Allah melalui Al-Quran memanggil, dimudahkan dengan lisan Nabi. Fa innama yassarnahu bilisanik. Kami mudahkan ini Al-Quran, kata Allah, dengan melalui lisanmu wahai Muhammad, sehingga kita mudah
untuk membaca ini Al-Quran, berkah dari lisan Nabi Muhammad, berkah dari hati Nabi Muhammad. Panggilannya apa? Seruannya apa? Lil iman. Panggilan iman agar kita beriman. Beriman kepada siapa? An aminu bi rabbikum, beriman kepada Tuhan kalian yaitu Allah. Fa amanna, kami menerima panggilan itu ya Allah. Kami menerima seruan tersebut ya Allah. Kami tidak mau menerima panggilan seruan selain Engkau dan Nabi Muhammad. Siapapun di atas muka bumi ini kalau bertolak dengan panggilan yang keluar dari Al-Quran, tuntunan Nabi, tidak akan kami terima panggilan itu ya Allah. Ini ulul albab, ini orang yang paham, ini orang yang cerdas, ini orang yang berpikir. Amanna bi rabbikum fa amanna. Setelah mereka beriman, mereka memohon kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkan dosa kami, faghfir lana, dosa besar. Wa kaffir anna sayyiatina, ampunkan, hapuskan dosa kecil. Dosa besar minta diampunkan kepada Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana, dosa besar. Ya Allah, ampunkan dosa besar. Wa kaffir anna sayyiatina, ya Allah hapuskan dosa kecil. Wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak keluar dari tuntunan Nabi. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika. Ya Allah, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami apa yang telah dijanjikan, Engkau janjikan melalui Rasul-Rasul utusanmu. Dari kebaikan, pahala, surga, derajat, kemuliaan. Ya Allah, berikan itu kepada kami. Ini ulul albab, orang yang cerdas. Ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami, jangan permalukan kami nanti di hari kiamat. Itu ulul albab meminta. Kamu mesti meminta seperti itu. Kita ini harus meminta sebagaimana yang Nabi Muhammad tangisi dari sholat yang dibaca nih ayat. Mereka takut dipermalukan di hari kiamat. Dikatakan Rasul di dalam sebuah riwayat, orang yang dipermalukan nanti di hari kiamat, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, cepat masukkan kami ke dalam neraka karena tidak kuat nahan rasa malu. Mereka tidak tahu dahsyatnya neraka yang mereka minta itu lebih daripada apa yang Allah permalukan saat dikumpulkan di mahsyar. Semua aibnya dibukakan sama Allah, tidak terkecuali yang waktu masih hidup menutup aib saudaranya. Kau punya aib di hari kiamat ditutup sama Allah, tidak akan dipermalukan. Siapa orang yang tidak dipermalukan Allah pada hari kiamat? Tahukah kita siapa orang yang tidak dipermalukan Allah, yang tidak dihinakan Allah? Ini dua ayat ini. Ada dua ayat yang menunjukkan makna sama. Yang pertama di sini Allah mengatakan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Di akhir ayat, di ayat ke-194, wa Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tukhzina. Akhzaita, kau hinakan, tukhzina, kau permalukan. Pertanyaan, siapa yang tidak dipermalukan Allah di dunianya wala di akhiratnya? Apalagi di akhirat. Yang ikut Nabi, yang bersama Nabi. Kamu tidak percaya apa yang saya katakan? Kalau begitu minimal kamu percaya Al-Quran yang Allah wahyukan. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhu yas'a baina aydihim wa bi'aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana wa innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari, kata Allah, hari nanti akan tiba suatu hari kiamat, orang-orang yang tidak akan aku permalukan, tidak akan aku hinakan. Siapa? Ya mereka yang beriman dan bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan hati kami selalu bersama Nabi Muhammad. Orang yang keluar dari tuntunan Nabi Muhammad dipermalukan Allah.
Ini orang ulul albab meminta, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kau permalukan kami nanti di hari kiamat. Ini permintaan ulul albab. Antum punya akal, antum berpikirlah yang memuliakanmu dunia dan akhirat. Ini cara orang-orang yang berpikir yang versi Allah inginkan, yang diinginkan oleh Allah, bukan cara berpikir orang yang tidak beriman. Tahu apa hasil permintaan mereka? Permintaan ini, permohonan mereka dikabulkan sama Allah, dikabulkan sama Allah. Fastajaba lahum rabbuhum. Fastajaba lahum rabbuhum. Diijabah Tuhan mereka, Allah mengijabah. Apa yang mereka ijabah? Ini permintaan. Dikatakan dalam riwayat wa fil athar, man qala ya Rabb ya Rabb ya Rabb thalathan aw khamsan ustujiba lahu. Siapa orang yang berkata, meminta, memohon, ketika meminta kepada Allah dia berkata ya Rabb ya Rabb ya Rabb 3 kali atau 5 kali, maka permintaan yang diminta dikabulkan sama Allah. Lihat berapa Rabbana yang ada di sini? 5. Ada 5 Rabbana di sini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana. 5 Rabbana. Bilang Nabi, orang yang meminta kepada Allah, memanggil nama Allah ya Rabb ya Rabb ya Rabb 3 kali kah atau 5 kali, maka permintaannya dikabulkan sama Allah. Ini malam mustajab doa. Rugi kalau kamu meragukan ini malam mustajab doa. Berapa banyak mata ini bermaksiat, berapa banyak telinga kita bermaksiat, berapa banyak mulut kita ini berdosa membuat satu kemaksiatan, berapa banyak tangan kita melakukan maksiat, berapa banyak yang masuk ke dalam perut kita haram, berapa banyak langkah kaki kita ke tempat yang tidak diridhai Allah. Kalau kamu betul-betul di malam mustajab doa meminta kepada Allah, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, meminta dengan kesungguhan dan keyakinan di malam yang Allah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad 5 malam tidak ditolak doa, termasuk pertama malam 1 Rajab. Kita malam ini di tempat tersebut. Ini malamnya, ini malam mustajab doa. Kau punya hajat dunia, minta sama Allah. Kau merasa dosamu banyak, butuh ampunan dan diterima tobat, minta sama Allah. Mau minta kepada siapa? Kamu minta sama makhluk, siap kecewa. Tapi kau meminta kepada yang menciptakan makhluk, pasti diijabah. Tinggal bersungguh di dalam permintaan. Yakin terhadap apa yang kamu minta. Menjadi dorongan dari apa yang disabdakan Nabi, ini malam 1 Rajab, malam penuh dengan terkabulnya doa. Jangan kau doakan dirimu sendiri, kau doakan saudaramu di sana yang lalai dan ghafil, agar mereka bisa bersamamu di tahun yang akan datang. Minta kepada Allah, ini kota dirahmati, penduduk negerinya dirahmati, penghuni negerinya dirahmati. Jika ditetapkan di dalam ketetapan Allah bala musibah, minta diangkat dan diubah, dipindahkan sejauh-jauhnya. Kita meminta sebagaimana yang dipinta oleh ulul albab. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, hapuskan kesalahan kami. Ya Allah, matikan kami bersama orang yang berbakti padamu. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina yawmal qiyamah. Ya Allah, berikan apa yang kau janjikan melalui Rasul utusanmu dari semua kebaikan akhirat ketika kami masih berada di dunia. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan permalukan kami pada hari kiamat. Jangan kamu hinakan kami pada hari kiamat. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ya Allah, jika kau turunkan ini rahmat darimu ya Rabb, jadikan ini menghapus dosa yang ada pada kami. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Kau turunkan rahmatmu untuk kami pada saat ini. Amin. Di malam mustajab ya Rabb. Amin. Dikatakan tidak diturunkan hujan melainkan doa siapapun dikabulkan ya Allah. Amin. Dengarkanlah permintaan setiap yang meminta pada hari ini, pada malam ini, pada saat ini. Amin. Kami meminta kepadamu ya Rabb, dosa yang begitu banyak kau hapuskan pada diri ini. Dosa yang begitu banyak kau ampunkan untuk kami. Ya Rabb, jadikan kami ulul albab. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, wa qina adzaban nar. Lindungi kami dari siksa neraka. Jauhkan kami dari siksa neraka. Jauhkan kami daripada penghinaan yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima taubat kami di malam mustajab doa. Terima taubat kami yang hadir. Terima taubat kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, terima taubat kami ya Allah.